وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita semua. Walaupun terkadang kita lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang kita terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Jalla Jalaluhu memiliki sifat Rahman lebih tinggi, lebih besar daripada sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya suatu kesyukuran bagi kita semua, ya, diberikan begitu banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita, yakni kumpulan amalan ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yakni apa? Mandi Jumat. Jadi tidak ada lagi Pak yang tidak mandi di hari Jumat, ya. Nah, mungkin ini sesuatu yang sudah biasa kita lakukan Pak, saya yakin sudah menjadi rutinitas. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk Allah, maka luar biasa pahalanya Pak, ya, sangat besar dan sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan masuk poin yang baru, amalan yang baru, ya, yakni memperbanyak puasa. Ini amalan ringan juga Pak, khususnya yang susah makan. Jadi kalau kita susah makan Pak, ya, daripada sia-sia, ya, lebih bagus kita niatkan untuk puasa, ya, diniatkan untuk puasa. Apalagi sekarang kita sudah hampir masuk di bulan Ramadan. Ingat Pak, bulan apa namanya nih? Sya'ban. Bulan berapa di bulan Islam? Bulan keberapa di bulan Hijriah? Kalau Ramadan 9, berarti bulan 8. Jangan cuma bulan apa lagi namanya? September, Agustus, ya. Agustus. Enggak apa-apa Pak, kita hafal juga itu. Tapi ingat, kita punya penanggalan Hijriah, dan sekarang sudah hampir punah diingatan kaum muslimin bulan Hijriah ini Pak. Coba kita tanya anak-anak kita, ada enggak yang hafal 1 sampai 12 bulan? Ya, jangankan anak-anak. Anak-anak yang sudah 40 tahun saja ya biasa lupa. Sebenarnya bukan tidak hafal, lupa Pak.
Nah, gitu. Supaya lebih keren alasannya Pak. Kalau ndak hafal, waduh, yang sekali. Ya, jadi alasannya apa? Lupa Ustaz. Masya Allah. Ingat Pak, di bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah mengangkat amalan. Terangkat itu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Pak itu perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi senang ketika amalannya diangkat ke langit, Nabi dalam keadaan berpuasa. Orang kalau puasa Pak, insya Allah bisa meminimalisir apa kan? Pengeluaran. Semua pengeluaran Pak, bukan cuma material, tapi keluar juga kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Insya Allah kalau puasa Pak bisa mengontrol paling tidak sedikit. Orang kalau puasa itu Pak, dia akan merasa alim dia Pak. Ya enggak Pak? Mau berbicara ini, astagfirullah, puasa Kak ini. Pasti ada seperti itu Pak. Dan ini fitrah manusia. Ketika dia buka handphonenya, mungkin ada tontonan-tontonan yang mengarah kepada syahwat. Kalau kita berpuasa, insya Allah biar tidak ada yang lihat Pak. Biasa kita itu dalam diri itu, astagfirullah, tapi astagfirullah, ya, walaupun sempat melihat, tapi paling tidak ada istighfar. Beda kalau orang los tidak puasa, oh halal haram hantam semua Pak. Makanya ini salah satu di antara tips untuk bisa mengontrol diri Pak. Emosi juga begitu Pak. Orang kalau puasa insya Allah kontrol emosinya, syahwatnya, hawa nafsunya, insya Allah bisa diatasi semuanya Pak. Dengan apa? Dengan puasa. Dengarkan perkataan Nabi SAW. Ketika ya Nabi SAW ditanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak ada bulan yang dimana engkau lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan apa? Sya'ban ini. Artinya Nabi memperbanyak puasanya Pak. Kalau Ramadan sudah tentu Pak, 1 bulan penuh. Tapi 1 bulan Nabi perbanyak itu di bulan Sya'ban. Ditanya Nabi, ada apa gerangan ya Rasulullah? Kenapa saya lihat engkau terlalu semangat berpuasa di bulan Sya'ban? Apa kata Nabi SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis yang hasan. Nabi SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban ini Pak, bulan di mana kaum muslimin itu terlalaikan Pak. Lalai, banyak orang lalai di tengah-tengah kita. Ya. Bagaimana cara lalainya Pak? Mereka sibuk mempersiapkan Ramadan. Ada yang sibuk makan apa nanti nih malam pertama. Ada yang sibuk selesaikan memang pekerjaanmu. Nanti datang bulan Ramadan, sisa kau itu. Ya, lihat, akhirnya dia sibuk, dia kejar pekerjaannya. Kenapa? Nanti bulan Ramadan istirahat. Sebenarnya bagus, tapi dia disibukkan. Makanya Nabi katakan apa? Syahrun yaghfulun nasu anhu. Di mana bulan itu banyak orang lalai Pak. Bulan apa itu? Nabi sebutkan bainar Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa itu Pak? Sya'ban. Dan Nabi SAW katakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nabi SAW mengatakan apa? Bulan tersebut adalah bulan di mana diangkatnya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua amalan Pak. Dan beliau mengatakan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang
sangat cinta, sangat suka ketika amalanku disetor kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Luar biasa, Pak. Makanya kita kalau mengaku cinta Nabi, Pak, cinta Rasul, maka ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diperhadapkan dengan kesempatan, Pak, kesempatan emas. Dan bulan Sya'ban ini tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa memastikan Sya'ban depan kita ketemu. Sahih? Benar, Pak? Sudah banyak contoh kita lihat, Pak. Mungkin ada teman kita, ya kita sudah lihat ada teman kita di sini sudah lebih dahulu mendahului kita, ya, rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Mungkin beliau pikirannya itu masih bisa ketemu Sya'ban tahun depan, ya enggak, Pak? Dia masih memikirkan saya akan ketemu lagi bulan Sya'ban. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Dan ini kematian, Pak, merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang sudah ngos-ngosan, Pak, belum tentu meninggal, Pak. Banyak kejadian begitu, Pak. Sudah masuk di sini, selang ini, selang ini, selang ini, selang ini. Sudah setengah mati ini orang. Ternyata sehat. Banyak orang yang sehat, segar bugar, Pak, langsung mati, Pak. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia, apalagi yang mengaku beriman, Pak, punya iman, maka tolong luangkan waktu, Pak, untuk fokus ibadah. Jangan kita lalai di bulan Sya'ban ini, Pak. Ya, yang punya Al-Quran, saya ingatkan terus ini, Pak, baca Al-Quran. Mulai sekarang, Pak, kita start. Mulai sekarang kita memulai buka Al-Quran, mengaji, kita baca Al-Quran. Ya, yang mungkin kerjanya bisa kita stop jam berapa di sini selesai? Jam 4 mungkin pulang kerja. Jam 5. Siapkan malam kita, Pak. Kalau bisa setel alarm, bangun jam 3. Terlalu jauh, Ustaz. Setengah 4. Bangun 10 menit saja, Pak. Kalau memang tidak bisa 1 jam, 10 menit saja bangun. Untuk apa? Salat 2 rakaat. Memulai, Pak, prepare supaya nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa kita, Pak. Kenapa? Sudah ada persiapan sebelumnya. Makanya Nabi sebutkan apa? Bulan yang banyak manusia lalai, Pak. Ini bulan Sya'ban. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini sunnah, Pak. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan, Pak, ya, keutamaan orang berpuasa, keutamaan orang-orang yang bisa berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi katakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah ashrun amthaliha ila sab'imi'ah dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwata wa ta'amah min ajli lis-sha'im farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu inda Allahi min rihil misk. Dengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah 10 amthaliha ila 700 dhif. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia, Pak, itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Yang semisal
sampai 700 kali lipat, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat amal satu, Pak, itu 700 kali lipat pahalanya. Ya, apapun amalannya. Kemudian Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Dikecualikan puasa, Pak. Ya. Fa innahu li. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi. Dan aku langsung yang akan berikan ganjarannya di hari kiamat kelak. Jadi orang yang sering puasa, Pak, di hari kiamat dipanggil dia spesial. Dipanggil di hadapan seluruh manusia, Pak. Dan Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Tidak sama amalan lain, Pak. Sedekah, salat, berzikir, baca Quran, haji, ya, itu dibalas di dunia. Berapa? 700 kali lipat. Kecuali orang puasa, Pak. Orang puasa tidak disebutkan pahalanya. Kenapa? Di hari kiamat langsung Allah yang berikan dia, Pak, amalan spesial. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Disebabkan puasa dia meninggalkan syahwat. Dia meninggalkan makanan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, Pak, dia akan mendapatkan di dunia dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan pertama? Ketika dia berbuka, Pak. Senang tidak, Pak, orang berbuka puasa, Pak? Coba ingat-ingat. Tidak ada yang lebih nikmat, Pak, orang berpuasa itu kecuali berbuka. Kalau sudah apa namanya itu, sudah bunyi masjid, langsung kuat semua itu orang berpuasa, Pak. Kuat semua. Kenapa? Sudah hampir berbuka puasa. Ini fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ya, min ajli lis-shaim farhatan. Ada dua akan diberikan bagi orang berpuasa. Apa itu? Dua kebahagiaan. Yakni inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa, Pak, pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan juga salah satu di antara, ya, plus pahala plusnya, Pak, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, Pak, ya, bertemu dengan pencipta kita, bertemu dengan presiden, Pak, bahagia enggak, Pak? Kemarin datang presiden katanya, ya, Pak, ya, beberapa hari yang lalu datang presiden. Pantasan di jalan-jalan itu banyak polisi, banyak tentara, banyak yang apa itu, yang pinggir-pinggir jalan di Petarani itu, Pak, banyak orang. Saya tanya kenapa? Mau datang presiden. Ternyata alhamdulillah Bapak Presiden datang betul, menyapa warganya, kasih keluar tangan. Senang nggak, Pak? Kira-kira kalau datang di sini Bapak Presiden langsung jabat tangan sama kita, senang nggak, Pak? Senang ini, Pak. Jangankan itu, dirjen saja, dirjen atasan di sini ya. 01 kan? 0 berapa dia, Pak? Oh, menteri dia, Pak. Ya pokoknya orang atas lah. Kalau dirjen ngomong, mana si fulan, saya mau kasih hadiah dia, Pak. Senang nggak, Pak? Senang. Ya, apalagi kalau pangkat-pangkat kita masih kopral. Ada kopral di sini. Ada pakai bintang-bintang juga ya. Balok, bunga, paling atas bunga ya. Hah? Ada bintang ya? Masya Allah. Saya tidak pernah lihat bintang di sini, Pak. Jarang sini ya. Oh, yang saya pernah lihat di sini satu bunga dengan dua bunga. Iya ya? Pernah kan dua bunga di sini kan? Ada pernah sholat. Itu bahagia, Pak, saya, Pak, ketemu sama Pak dua bunga. Masya Allah. Jarang saya ketemu dengan yang mengatur pesawat.
Saya cuma sering pakai pesawatnya, tapi jarang ketemu dengan orang-orang yang mengatur pesawat, Pak. Makanya saya suka doakan sembunyi-sembunyi sama pegawai outbound ini, Pak. Karena ini menyangkut keselamatan saya ini. Jangan sampai napa selapoi pesawat. Mati buah kila. Iya kan? Didoakan lurus pikirannya, Pak, mendapatkan hidayah terus, ndak pusing. Ndak stres, supaya lancar ya. Coba kalau tiba-tiba, Pak, dua bunga yang panggil kita, Pak. Fulan, coba cari si Fulan. Saya mau ketemu sama dia. Kenapa, Pak? Saya mau kasih hadiah dia. Luar biasanya, Pak, itu, Pak. Kira-kira langsung kita pergi mandi, Kak, Pak, ya? Langsung pergi mandi pakai parfum. Ndak tahunya begitu, Kak, mandi? Oh, ndak, Ji. Tapi kalau Pak Jokowi panggil, mandi kan? Persiapan. Salah sedikit lagi pasti depan kaca kita bercermin. Iya, Pak. Belajar senyum. Istri tanya, kenapa, Pak? Pak Jokowi mau panggil saya. 3 orang dipanggil, saya termasuk. Kira-kira bagaimana, Pak? Pak Jokowi langsung ini, Pak. Bahagia luar biasa, Pak. Itu baru manusia yang sama di penciptaan, tak? Ya kan? Sama. Bapak Jokowi, Masya Allah, hafizahullah ta'ala, sama dengan kita, manusia biasa. Namun beliau diberikan apa? Kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguasa-penguasa dunia saja, Pak, kalau ketemu dengan kita, luar biasa bahagianya, Pak. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan kedua bagi orang yang berpuasa, yakni ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Jadi selama kita hidup, Pak, tidak ada yang bisa lihat Allah. Tidak ada yang bisa lihat. Kalau melihat Nabi bisa saja, Pak, tapi dalam keadaan tidur. Kalau kita bermimpi, maka bisa saja dipertemukan dengan Nabi SAW. Tapi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia terjaga, perlu ditanyakan ini, ya, perlu ditanyakan, Pak, ya. Tadi saya ketemu Nabi di mana? Situ di Kapos. Ini tanya nih orang. Tapi kalau dia tidur, bisa saja. Coba tanya dia, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya rambut gimbal begini. Bukan Nabi itu, pemain bola kau lihat itu. Bukan Nabi itu, Nabi tidak rambut gimbal, Pak. Pemain bola mungkin. Kau lihat. Jadi Nabi itu, Pak, ada ciri-cirinya. Para ulama yang tahu, ada hadisnya. Jadi kalau ada orang mengaku, tes kejujuran. Tanya, yang engkau lihat itu bagaimana? Begini hidungnya, begini. Karena kalau bertemu dengan Nabi, Pak, tidak mungkin samar-samar. Pasti jelas. Dan ingat, orang yang bertemu dengan Nabi, Pak, orang soleh. Ini orang tidak pernah sholat. Iya, baca Quran tidak tahu, sering minum khamar, suka bohong-bohong, mengaku bertemu dengan Nabi. Allahu Akbar. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada misk, parfum terbaik, Pak. Ingat, Pak, di sini dikatakan indallah, di sisi Allah. Ya, jangan pede, Pak. Ya, orang berpuasa itu memang mulutnya busuk, Pak, ya, karena lambungnya kosong, kata dokter katanya, ya, akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi di sisi Allah itu lebih harum, lebih mulia. Jangan juga nanti pede-pedean pergi
cerita deh. Kenapa kau tutup hidung? Setan ini kapan? Nah bilangnya orang setan. Kenapa? Kan lebih harum daripada misk. Bukan begitu maksudnya. Ini untuk Allah Pak, bukan untuk manusia bau misk. Jadi kita tahan-tahan juga. Kenapa? Takut dibilangi Pak. Enggak bisa. Ini dia untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Allah, atyabu indallahi min rihil misk. Aromanya, baunya orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa seperti bau misk. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat ya, kita mumpung masih berada di bulan Sya'ban, masih ada kesempatan Pak. Kalau kita punya kesempatan hari Ahad baru bisa berpuasa, enggak apa-apa hari Ahad kita berpuasa Pak. Kenapa? Libur. Kita mungkin kesempatannya hari Sabtu baru bisa berpuasa. Silahkan, monggo Pak, kita berpuasa di hari Sabtu. Yang penting kita usahakan ngisi Pak. Jadi prepare memang maki sekarang. Baca Quran memang maki, sedekah memang maki dari sekarang. Ya, bangun malam, salat malam, walaupun cuma 2 rakaat plus 1 witir. Enggak apa-apa Pak. Salat sunnah 2 rakaat tahajud. Kemudian salam, kemudian salat witir 1 rakaat. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah Pak. Yang penting kita rutin bangun. Tidak bisa bangun jam 4, bangun jam 4:20. Sekarang kan hampir jam 5 Pak. 20 menit sebelum azan, enggak ada masalah Pak. Yang penting kita biasakan bangun. Ya. Kemudian bagi kita yang biasa sedekah, jangan tunggu bulan Ramadan. Sekarang waktunya kita keluarkan 1.000 satu hari Pak. Ya, atau 2.000 atau 3.000, semampuan kita. Biasakan. Nanti datang bulan Ramadan sudah terbiasa kita dengan ibadah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi hari-hari kita di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan iman yang kuat, dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, mungkin ada pertanyaan setelah kita kajian ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.